Bawa kami naik ke situ Tuhan, hati kami terus ketatap. Jangan ada yang ketinggalan di bawah hati setiap keluarga Saat Teduh. Hamba berdoa tidak ada lagi yang merasa down setelah Saat Teduh ini usai hari ini. Iman akan dimulai di setiap hati. Terima kasih Bapa Surgawi, sembunyikan hamba dan hamba-hambamu ini semua di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, praise the Lord. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Siapa merasakan hadirat Tuhan? Bisa angkat tangan? Saya nggak bisa melihat Anda, tapi saya percaya banyak tangan yang terangkat. Hari ini jangan ada lagi yang merasa down ya. Saya mau bawakan satu firman yang justru yang memang tentang itu. Saya beri judul begini, catat di catatan khotbah yang biasa Anda lakukan setiap saat teduh bersama. Tulis demikian, bahayanya merasa down. Ya, bahayanya merasa down. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Mari kita buat satu komitmen dulu, ngomong di depan. Jangan manjakan perasaan down ya, karena itu bahaya. Tetapi biasakan diri dengan iman. Jadi biasakan untuk kita beriman pada Tuhan. Segala sesuatu yang menarik kita ke bawah itu seperti pir saja untuk membawa kita semakin melompat ke atas. Do not entertain discouragement. Jangan kita itu berlama-lama dengan perasaan putus asa, patah semangat, ngerasa tidak berpengharapan, rasanya tidak punya nyali, kayaknya mau lari. Kalau bisa ya, kepala dimasukkan ke dalam tanah seperti burung unta yang suka masukkan kepala di situ dan dia merasa bahwa semua bahaya sudah berlalu, kayaknya sekelilingnya tidak ada. Jangan lari dari kenyataan dan keadaan, jangan lama-lama di sana. Nanti bisa-bisa masuk ke lubang setan. Biasakan dengan iman. 1 Raja-Raja 19 ayat 1, Elia ke Gunung Horeb. Saya bacakan ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Berhenti sampai ayat 3, coba saya jelaskan. Ini cerita tentang Elia. Bahayanya merasa down itu juga termasuk atas para nabi. Tak peduli nabi sesakti ini, Elia itu kurang diurapi atau apa? Dia itu penuh dengan kuasa. Belum lama yang lalu, belum lagi 1 minggu dari cerita ini, dia mengalahkan Nabi Baal. Ratusan daripada nabi palsu itu dieksekusi. Nggak main-main loh. Iman Elia itu bukan hanya memindahkan gunung, iman Elia itu menurunkan api langsung dari sorga, menyambar semua korban persembahan umat Israel yang ada, yang waktu itu Elia persiapkan. Ini Elia luar biasa urapannya, tapi gara-gara dia tidak hati-hati menjaga hati dengan segala waspada, dia berlama-lama dalam perasaan down-nya. Elia pun berubah. Loh kok bisa? Elia ini kan takut sama Isabel. Dia kan diintimidasi, mau dibunuh, ancaman nyawa. Jadi dia ini bukan down, dia ini ketakutan. Bukan, ketakutan itu sudah level kedua. Itu episode berikutnya. Sebenarnya menjadi akar atau cikal bakal semua kefatalan. Itu karena Elia diam-diam kebobolan sebuah perasaan discouragement. Iblis itu kalau mau mengalahkan kita itu dari dalam. Itu paling ampuh, dari luar kita tengking dia. Kalau dari dalam itu berupa the seeds of discouragement atau benih-benih putus asa, perasaan down yang diam-diam merayap ke dalam jiwa. Nah, itu yang bahaya. Di mana Elia itu down-nya? Lihat ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia. Kayaknya ya, kalau ini adalah interpretasi saya. Sepertinya di ayat 1 ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel itu,
Elia merasa down sekali. Hati-hati dengan ekspektasi. Elia ini merasa discouraged. Dia merasa, loh kok begini? Karena harapannya adalah Raja Israel akan bertobat. Bukannya bertobat, malah melaporkan pada istrinya yang jahat. Lalu muncullah rancangan untuk membunuh Elia. Elia itu down bukan karena ketakutan. Dia down itu karena tidak kesampaian. Harapannya tidak dipenuhi. Seolah-olah doanya tidak terjawab persis sesuai aplikasi, sesuai ekspektasi. Elia merasa down sekali. Padahal Tuhan sudah dapat hatinya bangsa Israel. Yang Tuhan mau kan the people atau umatnya. Raja itu kan salah satu umat saja, tetapi di hati Elia, di matanya terlalu dibesar-besarkan. Seringkali yang membuat kita down adalah fakta tidak sama dengan ekspektasi kita. Realita yang terjadi tidak sama dengan doa kita. Seolah-olah doa kita nggak berhasil, seolah-olah doa kita nggak dijawab. Terobosan yang kita tunggu-tunggu kok nggak muncul di depan pintu. Kita merasa selama ini kita beriman percuma atau sia-sia. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, disitulah permulaan semua kejadian Elia melarikan diri ini. Dia ketakutan seperti anjing yang ekornya diturunkan, disimpan di antara kedua pahanya. Elia yang gagah perkasa baru berapa hari yang lalu, begitu jayanya mengangkat nama Tuhan, membuat nabi-nabi palsu disingkirkan. Umat Tuhan itu loh, berbalik kepada Allahnya. Itu dalam jumlah masa. Tapi Elia ini perfeksionis kelihatannya. Dia kepinginnya all or nothing. Dia maunya 100%. Tentunya di bangsa itu juga ada golongan Isabel. Orang-orang yang tetap bersikukuh. Orang-orang yang memilih untuk tidak percaya sekalipun sudah melihat buktinya. Dan itu yang Elia lihat. Dia lihat lubangnya. Dia lihat kekurangannya. Bagi Elia tidak cukup mujizat yang terjadi. Dia ingin rajanya untuk bertobat. Itu sih mulia. Tuhan juga ingin Raja Ahab ini bertobat. Tapi paling tidak, count your blessing one by one dulu, atau hitunglah berkatmu satu persatu. Jangan discourage. Coba dihitung apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup Anda. Mungkin doa Anda belum semua terjawab, kan sudah sebagian terjawab. Atau bahkan yang tidak Anda doakan sudah diberikan loh sebelum Anda memintanya. Yang gitu tolong diperhitungkan. Elia ini kayaknya agak discourage ya di ayat pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukannya. Hati-hati. Dan waktu dia mulai down, apa yang terjadi? Ayat 2, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Coba Anda perhatikan, Isabel menyuruh seorang hitman, seorang assassin, seorang pembunuh bayaran, atau dia menyuruh seorang suruhan untuk mengatakan. Bukannya Isabel itu menyuruh orang dengan pedang, tapi pergi menyuruh orang membawa surat. Dia utus seorang postman atau tukang pos. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, kurang lebih 24 jam waktu itu, jika aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka. Bahayanya merasa down itu apa ya? Kita jadi sasaran empuk intimidasi. Poin nomor 1, gampang percaya intimidasi. Kalau kita itu biarkan perasaan down kita manjakan lama-lama di dalam hati, kita akan jadi korban hoaks sudah pasti, ya kan? Lalu korban apa kata orang, opini manusia, kita akan diombang-ambingkan. Kita tidak akan pernah jadi orang yang stabil benar, tidak akan menjadi orang yang tenang. Mendua hati selalu dan bimbang melulu, apapun yang dia doakan, Yakobus pasal 1, tidak akan dia menerima apa-apa dari Tuhan. Iblis itu tahu bagaimana menggagalkanmu dari dalam hatimu, dengan menaburi seeds of discouragement atau benih-benih perasaan down itu. Dan kalau kita tidak tengking langsung, maka benih-benih atau telur-telur puyuh itu akan menetas menjadi ular beludak. Tujuan akhir dari iblis menabur benih demikian dan mengintimidasi hidup kita adalah supaya kita jangan jadi orang yang produktif.
Sebab orang yang ketakutan, hidup dan imannya tidak akan berbuah. Dia akan selalu takut melangkah, nggak berani untuk melakukan apapun juga. Karena dia takut-takutan. Hidupnya akan stagnan. Padahal di Alkitab itu, do not fear, jangan takut, itu disebut berapa kali tahu nggak? 365 kali di dalam firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu itu ada 365 times. Seolah-olah Tuhan hendak memberitahu pada kita tidak ada alasan untuk takut setiap hari. Tiap hari ada antidotnya. Setiap hari itu selalu ada obat takut kita, yaitu janji Allah. Kenapa 365 kadang-kadang saya renungkan ya, seolah-olah Tuhan mau berbicara. Tiap hari apa yang membuatmu menjadi takut? Aku sudah punya persediaannya. Aku sudah punya jawabannya. Bagi setiap rasa takutmu, jenis apapun juga ada obatnya. Ada penawarnya. Kalau Tuhan bilang sama kita jangan takut atau jangan khawatir, itu bukan karena Tuhan suruh kita berpikiran positif. Itu karena Tuhan melihat sesuatu yang kita tidak melihatnya. Makanya itu ikut Tuhan harus beriman. Kalau Tuhan bilang jangan takut, Tuhan tahu apa yang Dia katakan. Tuhan itu tidak akan menyesatkan dan Tuhan tidak akan menipu kita. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir, berarti memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anak kita ketika mau minum obat atau disuntik bahkan, vaksinasi contohnya, dari bayi kan ada aja tuh hepatitis A, hepatitis B, ada tetesan polio. Kalau tetesan masih lumayan, tapi kalau suntikan itu yang menakutkan. Kalau papa bilang, nak jangan takut, ini untuk kebaikanmu, anak itu belum bisa memahami apa itu vaksinasi. Tapi kan dia kata anak itu punya hubungan aman dengan ayahnya. Meskipun nangis meronta, dia tetap akan lakukan. Apalagi anak yang sudah disapih, artinya bukan anak yang menyusu lagi. Dia sudah mulai mengerti apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang benar dan apa yang salah. Dia mulai paham papanya. Anak itu sekalipun dia ketakutan, karena imannya kepada ayahnya lebih besar, rasa takut tidak akan mendiktenya. Dia tahu bahwa aku nggak ngerti sekarang, aku masih terlalu kecil, tapi kalau papa bilang oke, ya berarti oke. Tuhan itu nggak pernah memberi kita harapan palsu. Tuhan itu bukan PHP. Kalau Tuhan bilang oke, itu berarti oke. Jadi nggak pernah kebetulan. Setiap hari itu ada satu do not fear. Janganlah kamu takut, hai anakku. Berarti untuk setiap jenis rasa takut kita, baik itu ekonomi, kesehatan, masa depan, segala sesuatu, hubungan, rumah tangga, problema, bahkan yang paling ujung situ, maut pun sudah dikalahkan. Nggak usah takut mati bahkan. Kalau Tuhan bilang janganlah kamu takut, berarti memang nggak ada yang perlu ditakuti lagi, karena Yesus beserta kita. Tapi orang yang down, otomatis buta. Tak terkecuali orang sesakti Elia. Orang ini penuh urapan aja bisa berubah. Karena orang yang sudah kemasukan perasaan down, itulah roh takut dalam level terendah. Kalau itu sudah masuk, setan sudah masuk kakinya, telapaknya saja, bentar lagi seluruh badan. Anda akan kaget loh. Hanya dengan down sementara, tapi tidak dijaga, berakhir suicidal, berakhir ingin bunuh diri. Elia loh ya, ini bicara soal pendeta, hamba Tuhan, pastor zaman itu, seorang setara nabi dan rasul yang luar biasa, orang selevel Musa, bahkan waktu nanti ditransfigurasi ketemu Yesus, pada waktu Yesus belum ke Getsemani, berapa minggu lagi Yesus akan mati, Yesus ditemani dengan dua orang terbesar di Perjanjian Lama. Itu semua lewat seleksi sorga. Musa dan Elia. Orang selevel Wahid, selevel gini. Orang sekelas Kakab seperti ini imannya aja bisa lemah lunglai kok. Karena itu jangan manjakan perasaan down di hatimu. Itu bahaya loh. Karena siapa yang down, dia akan jadi sasaran empuk iblis. Sebab orang yang perasaan down-nya tidak diaudit sama Tuhan, perasaan down-nya tidak segera dikuasai dan dikalahkan, orang itu akan gampang percaya intimidasi. Kok bisa ini intimidasi saya saja? Buktinya di ayat 2. Isabel ini
tidak menyuruh hitman, assassin, atau pembunuh bayaran. Dia kirim tukang pos aja, Elia ngeri dan lari. Kalau memang si Isabel bisa bunuh Elia, kan sudah dari sono-sononya dibunuh. Kalau Isabel memang diberikan sama Tuhan hak untuk bisa jamah nyawa nabi pilihannya, niscaya bahasa Alkitab, tentulah dia sudah kirim penembak jitu. Dia sudah kirim seseorang dengan pisau, pedang, dan parang. Isabel itu yang dikuasai seluruh roh jahat tidak berdaya di depan Elia. Siapa takut siapa? Ini yang saya sebut gampang percaya intimidasi. Sedikit selentingan, langsung lemas. Sedikit saja diancam, langsung tumbang. Buktinya dia hanya suruh seorang pesuruh yang membawa surat, bukan prajurit yang membawa pedang, menandakan bahwa intimidasi adalah tipu muslihat yang canggih. Berapa banyak di antara kita stress over nothing? Memang betul hidup kita ada masalah, tetapi stres kita bukan dari masalah hidup kita. Stres kita itu dari kekhawatiran kita. Stres kita itu dari ketakutan kita. Stres kita itu dari pikiran kita yang enggak-enggak. Pikiran kita yang terlalu jauh atau overthinking. Sebenarnya, masalah tidak bisa membuat kita stres. Masalah bisa menghasilkan iman jikalau kita mendengarkan Tuhan. Masalah itu adalah bahan bakar. Masalah itu kayu bakar. Masalah itu peluru untuk keberhasilanmu. Tapi bagi orang yang tidak punya Tuhan atau yang jauh, bagi orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan, tapi lebih mendengarkan bisikan setan, lebih mendengarkan suara hatinya sendiri, orang seperti itu akan jatuh karena dia jadi orang yang gampang percaya intimidasi. Dia jadi korban setan. Kasihan, si Elia lari. Ayat 3. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Yang kasihan bukan hanya Elia ya, si bujangnya juga ikut-ikut jadi korban. Ditinggalkan, itu bayangkan. Itu seperti kalau pergi sama sopir, lalu ke kota tertentu sopirnya suruh turun. Lalu dikasih janji palsu, nanti saya akan kembali 1 jam lagi, saya pergi situ beli buah, lalu nggak kembali sampai berbulan-bulan. Kan kasihan, ini bujangnya ditinggal di sana, tanpa kepastian. Ketika kita down, kita jadi nggak berguna bagi orang lain. Maka takutlah ia, ayat 3. Dia jadi takut. Ironis ya, kalimat ini nggak cocok deh buat Elia, maka takutlah ia. Sama dengan bagi Musa, maka marahlah ia itu nggak cocok sama sekali, karena Musa disebut sebagai orang yang paling lemah lembut dan rendah hati. Ya, sama seperti Abraham, kata maka ia tidak percaya. Itu sama sekali bukan dia. Karena Abraham itu bapak orang beriman. Atau Ayub, maka kurang sabarlah dirinya. Ayub itu panjang sabar, dicobai dengan berbagai macam musibah. Tapi ketika orang itu down, nomor 2, berubah drastis sifatnya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Tokoh-tokoh yang saya sebut tadi itu, saya jadikan contoh di samping Elia. Elia yang notabene super berani, jadi pecundang atau pengecutlah dia. Ketika orang down, sifatnya berubah 360 derajat, bukan 180. Kalau kita jalan begini, lalu akhirnya kita berubah arah, itu namanya 180 derajat. Jadi, itu yang patut dirayakan. Itu perubahan total. Itu transformasi namanya. Ya kan? Dulunya ke situ, sekarang ke sana. Itu 180. Jadi kalau 360 itu balik lagi, balik kucing. Nah, Elia itu yang super berani. Kita nggak punya sejarah, Alkitab tidak mencatatnya. Orang ini dulu sebelum jadi nabi, dia siapa, dia apa. Karena itu saya harus pakai contoh lain. Tapi melihat track record pelayanannya, konfrontasinya itu loh dengan Ahab, Baal, segala. Kayaknya kalau bicara soal berani, yang mendekati singa dari Yehuda, ya Elia, orang Tisbe ini. Kok bisa ya kalimat ini akhirnya jadi gelarnya? Di ayat 3, maka takutlah ia. It's so not him. Sangat-sangat bukan dia. Lihat apa yang terjadi waktu Abraham down. Tidak kunjung dapat anak. Udah hampir 100 usianya. Maka tidak percayalah Abraham dan mengawini Hagar.
keluarlah keturunan yang Tuhan tidak perintahkan. Nggak cocok ya? Justru pada kelebihannya, di situ setan tangkap dia. Abraham terkenal sebagai bapak iman, justru dia jatuh karena tidak percaya. Musa. Coba Musa. Musa itu gimana? Musa itu paling lembut kan? Paling rendah hati, the most gentle person, kata Tuhan. Kata Tuhan sendiri. Nanti dia jatuhnya karena apa? Waktu dia down, lihat ini tegar tengkuk. Bangsa yang kupimpin sekian tahun, puluhan tahun ini. Apa-apaan? Kapan kalian berubahnya? Dengan nafas panjang. Perasaan down luar biasa. Lalu dia manjakan. Setelah sekian lama, nggak perlu minggu, nggak perlu hari. Berapa jam doang. Lalu tiba-tiba emosilah orang yang paling lemah lembut ini. Dan dia memukul batu, bukan memerintahkannya. Dan dengan demikian, dia menjadi diskualifikasi untuk masuk ke tanah perjanjian. Musa itu jatuh karena amarah, padahal dia orang yang disebut Tuhan paling sabar. Semua gara-gara dia down lihat bangsa Israel. Dia down lihat pelayanannya kok begini, gak ada buahnya. Ayub. Waktu dia down lihat kondisinya, dia mengeluh. Sekalipun dia tidak mengutuki Tuhan. Dia tidak berdosa dengan mulutnya. Tetapi Ayub, celahnya di mana kalau kita baca kitab itu? Dia sempat kurang sabar dengan keadaannya. Makanya terakhir dia bertobat dan berkata, dulu aku tahu Tuhan dari orang lain, sekarang aku mengenalmu sendiri dengan mataku. Tuhan, Engkau memberi, Engkau mengambil, terpujilah nama Tuhan. Elia, pada waktu dia down, berubah jadi orang yang berbeda. Sebab bahayanya rasa down itu di sini loh. Kita bisa berubah drastis sifatnya. Yang berikutnya di ayat yang ke-4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Aduh, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini gak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Lihat ayat 4 ya. Kemudian ia ingin apa? Ia ingin mati. Lalu dia berkata begini, cukuplah itu, enough is enough. Sekarang Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku gak lebih baik daripada nenek moyangku. Bahayanya merasa down. Ini yang paling kita takutkan. Atau lebih tepatnya, ini yang paling saya concern. Kalau perasaan down itu dibiarkan. Yang ketiga, dengan mudah seseorang bisa jatuh ke lubang depresi. Saya sebut lubang depresi itu lubang setan. Karena di dalamnya berbagai-bagai roh jahat. Penyakit stres itu ada banyak namanya. Setiap namanya itu mengerikan. Seolah-olah seperti nama-nama roh jahat. Schizophrenia, double personality, kepribadian ganda. Seperti orang-orang itu loh, yang di TV-TV, pembunuhan berantai, mutilasi. Kalau saya melihat begitu, bukan berarti bahwa semua orang yang gangguan jiwa itu dari setan. Tapi ya saya yakin, minimal kuasa gelap itu ada campur tangan. Bipolar, ya kan, bunuh diri, so dark gitu, begitu gelap sekali. Sekali masuk ke lubang itu, susah keluar kalau secara manusiawi. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak sukar bagi Allah. Katakan amin dulu. Tapi alangkah baiknya jika kita tidak usah masuk ke lubang itu. Orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai tidak harus masuk ke sana. Karena bukan kehendak Tuhan untuk kita jatuh ke situ. Itu lubang setan dengan berbagai macam nama-nama penyakit yang kedengaran seperti gelar-gelar roh jahat. Bipolar, stres, ya kan? Dengar-dengaran suara. Elia, orang sehebat itu berkata, ambillah nyawa. Loh kok bisa jadi gitu ya? Yang menghalangi dia untuk tidak sungguh-sungguh beraksi dan membunuh diri adalah karena kebenaran yang sudah ada di dalam hatinya. Karena dia tahu, inilah dosa yang mendatangkan maut. Jikalau dia bunuh diri,
dia nggak akan ketemu Tuhan. Tapi dia berkata, ambillah nyawa. Ini sebagai peringatan untuk kita. Orang sekali berdia, hanya merasa down saja, tapi dibiarkan berlalu-lalu, lama-lama jatuh ke lubang setan itu, lubang depresi. Nah, kita lihat sekarang ayat yang ke-5 tadi. Kan dia sudah berbaring di situ lalu disentuh malaikat ya. Ayat 6 sekarang. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tuhan itu baik ya. Waktu si Elia lagi stres, Tuhan bikinkan roti bakar. Ini bukan roti bakar biasa ini roti bakar super. Ini roti bakar super pakai telur sorga. Kok bisa? Nanti saya kasih bocoran dulu. Gara-gara makanan ini dia lari 40 hari. 40 hari 40 malam. Ini maraton siapapun gak bisa menang sama orang ini. Non-stop lagi. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Nah, dia berbaring pula. Saya merasakan sebuah pesan bagi orang-orang yang merasa down hari ini. Rest if you must but never quit. Karena Tuhan berkata, ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Tuhan yang suruh dia, gih sana. Bubuk kalau perlu. Beristirahatlah jikalau Anda harus beristirahat. Tapi jangan pernah menyerah dan lemparkan handuk putihmu dan berkata, I give up on me. I give up on life. Sudah, aku menyerah, putus asa. Aku tidak mau lagi berharap apa-apa. Jangan begitu. Slow down, gak apa-apa. Kalau perlu kita agak lamban. Bukan agak lamban, sangat lamban. Jikalau diperlukan. Rest if you must, beristirahatlah. Tapi jangan pernah putus asa. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya ayat 7 dan menyentuh dia serta berkata, kali kedua, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Malaikat Tuhan itu 2 kali. Para ahli teologi ada berapa versi, ada yang percaya malaikat Tuhan itu malaikat beneran, ada yang percaya inilah penampakan Yesus Kristus di perjanjian lama. Doesn't matter, pokoknya dari Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kali kedua dan menyentuh dia serta berkata, hey, ditepuk gini, bangunlah dan makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Kalau kita lagi down, hati-hati apa yang kita makan. Kalau kita sudah down, jangan dengarkan yang negatif-negatif. Justru kalau kita down itu, carilah sumber yang benar. Carilah makanan Tuhan. Supaya kamu bangunlah, makanlah. Jangan sembarangan. Kalau orang itu sudah diare, jangan malah cari sambal, cari makanan yang kotor, emperan. Dokter sarankan bubur dengan kecap asin doang. Atau dikasih abon-abon yang halus. Kita harus hati-hati. Kalau kita sudah bocor, jangan menambah parah. Bangunlah, makanlah. Kamu gak mau menyerah. Ya sudah, berhenti di sana. Dari situ aku jemput kamu. Demikian kata Yesus Kristus. Sekarang bangunlah. Supaya kamu bangun. Hati-hati apa yang kamu makan. You are what you feed. You are what you eat, you see. Kita ini apa yang kita makan. Kita makan keju. Ya keju bau badan. Kita makan kare. Ya kare bau badan. Kalau kita makan nasi, lihat nanti. Kita ini yang makanan Indonesia, ya kita seperti orang Indonesia. Bahkan kita juga, keringat kita, semuanya, itu apa yang kita makan. You are what you eat. Bangunlah, makanlah. Jangan makan sembarangan. Kan sudah diarea. Bangunlah, makanlah. Justru pada masa-masa seperti ini, kita perlu makanan seperti apa? Makanan rohani seperti gini. Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Perlu firman masa depan. Carilah firman masa depan. Carilah firman pengharapan. Karena iman sudah nggak ada. Atau iman sudah pupus. Dalam kondisi lagi down hati, iman itu biasanya sudah rapuh sekali. Kita sudah nggak bisa disuruh-suruh beriman, itu nggak mau. Kalau iman sudah nggak mempan, masuk senjata berikutnya, firman pengharapan. Pengharapan itu yang mendongkrak iman kita pelan-pelan. Pengharapan itu seperti seorang atlet yang sudah kecapean, diberi minum atau diberi makanan bergizi. Kalau orang maraton gitu, makan pisang. Pengharapan itu, firman pengharapan itu seperti pisang bagi seorang yang lari jauh maraton.
Mungkin di dalamnya ada zat-zat energi yang diperlukan tubuh. Makanlah firman masa depan. Jangan terus-menerus dengarkan yang negatif. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum ayat 8. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jelas-jelas bukan karena roti bakar. Oleh kekuatan makanan itu, maksudnya oleh urapan. Elia dikuatkan oleh urapan, bukan makanan jasmani saja. Hari ini biarkan Tuhan memberimu urapan, memberimu firman, untuk menguatkan hidup Anda, sebab perjalananmu masih jauh, keluarga Saat Teduh, dan Tuhan telah menyediakan kemenangan-kemenangan. Sebab Tuhan sendiri berkata, masa depanmu penuh pengharapan, maka damai sejahteralah hatimu. Rancanganku adalah damai sejahtera. Bahayanya merasa down apa? 1, gampang percaya intimidasi. Please hati-hati. 2, berubah drastis sifatnya. Jangan biarkan itu terjadi. 3, jatuh ke lubang depresi. Jangan masuk ke situ kalau bisa. Kalau sudah masuk ke dalam, saya percaya mujizat akan Tuhan berikan. Anda akan keluar dari kegelapan, kembali kepada terang firman Tuhan yang memberi pengharapan dalam jiwa. Haleluya.